Snapdragon 8 Plus Gen 1 6,3 juta. Kalau masuk ke Indonesia, bawa Poco F5 Pro, apa kabar Poco F4 GT nanti? Enak juga ya pasar India itu ya. Harga global sama India itu harganya sesuai sama. Jadi nggak sih kalian? Komenan Bung Andi juga apa ya, agak kita bertanya-tanya gitu. Malah bisa cenderung belum jelas juga masuk ke Indonesia apa enggak. Pakai chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 4,8 juta. Mantap banget ini sih. Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga di channel Vika Progress. Akhirnya yang ditunggu-tunggu udah launching resmi secara global. Poco F5 series, bawa dua series ya, Poco F5 sama Poco F5 Pro. Dua-duanya punya kejutan yang wah banget pokoknya. Baru aja gue nonton live-nya, sebenarnya ada dua sih yang ngegelar live. Ada Poco Global sama Poco India. Tapi Poco Global itu melaunching produknya ada dua, Poco F5 sama Poco F5 Pro. Sedangkan yang Poco India itu hanya Poco F5 saja. Ini banyak yang menarik nih. Di sini gue lihat untuk bocoran-bocorannya berarti bener ya, antara Poco F5 sama Poco F5 Pro. Kalau Poco F5 itu adalah rebranding dari Redmi Note 12 Turbo, sedangkan Poco F5 Pro adalah rebranding dari Redmi K60. Nah, itu udah terjawab semuanya. Dan spesifikasinya sih sebenarnya sama sih. Jadi cuman dibedain nama mereknya aja. Kita bahas dulu nih untuk Poco F5 dulu ya. Poco F5 itu bawa penyegaran dengan chipset terbaru nih, yaitu Snapdragon 7 Plus Gen 2. Yang diklaim dari Poco-nya langsung itu punya AnTuTu score sekitar 960 ribuan. Ini udah termasuk gede loh. Padahal chipset ini tuh chipset seri kelas mid-range. Ya mid-range tapi udah bisa dapat 900 ribuan, itu setara flagship punya nih harusnya. Dia tuh setara sama Snapdragon 888 tuh, itu setara tuh untuk AnTuTu-nya ya. Terus dia juga udah prosesornya diproduksi dari TSMC ya, pabrikasinya 4 nanometer. Nah, terus ada juga kameranya, resolusinya 64 megapiksel, udah ada OIS sama AIS ya. Jadi OIS dan AIS itu udah menyatu. Jadi video nih buat rekam video udah aman lah intinya. Terus panelnya itu dia pakai AMOLED ya, AMOLED 120 Hz. Terus ngecasnya juga udah cepet, 67 watt, baterainya 5000 mAh, udah dual speaker, dan juga dia masih ada jack audio 3,5 mm. Ini sih yang masih melekat sih. Belum lagi ada NFC sama AR Blaster buat remote tuh. Intinya Poco F5 tuh yang lebih ditonjolin itu dari segi chipsetnya sih, Snapdragon 7 Plus Gen 2. Ini menarik banget ini. Itu untuk perilisan global ya. Sama kok di India juga sama, chipset yang dipakai, spesifikasi yang dipakai pun antara global dan India itu relate ya. Jadi sama-sama ya begitu yang ada gitu. Terus untuk Poco F5 Pro nih, Poco F5 Pro itu pakai chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1, yang dimana ini udah ada sebenarnya produk Poco yang masuk ke Indonesia. Kita lihat kemarin Poco F4 GT ya, itu juga pakai chipset yang sama. AnTuTu benchmarknya skornya tuh di 1,1 jutaan. Sebenarnya ini chipset kelas flagship punya sih, Snapdragon 8 Plus Gen 1. Tapi AnTuTu-nya tuh nggak beda jauh juga ya sama yang tadi sebelumnya, Snapdragon 7 Plus Gen 2. Terus dia prosesornya itu pabrikan dari TSMC juga, 4 nanometer juga. Dia juga udah punya kamera 64 megapiksel juga, udah ada OIS-nya sama EAS-nya. Dan juga nih, dia udah bisa ngerekam video sampai 8K loh. Tahu kepake apa enggak tuh? 8K dia udah bisa ngerekam video. Dan layarnya juga cakep kok. Di sini yang dibawa dari Poco Global itu layarnya itu udah resolusinya WQHD Plus AMOLED ya. Ada Pro SDR display-nya juga dengan 68 miliar warna. Dan refresh rate-nya juga udah 120 Hz. Terus juga pengecasannya juga menarik nih, ada dua tipe pengecasan nih. Ada yang pakai kabel itu 67 watt untuk daya ngecasnya maksimalnya. Terus ada yang pakai wireless nih, wirelessnya aja udah 30 watt, udah cepet loh. Keren gitu. Baterainya 5160 mAh ya. Dan dia juga udah pastinya udah Dolby Atmos juga, dual speaker juga, NFC, AR Blaster juga udah pasti ada. Jadi Poco F5 Pro juga sebenarnya speknya bukan kaleng-kaleng sih. Ini juga mantap juga sih antara Poco F5 sama Poco F5 Pro. Terus untuk harganya sendiri, harganya ini sebenarnya ini sih relatif yang menurut gue terlalu sadis sih.
Jadi Poco F5 yang RAM 8GB, internal memori 256GB itu dijual di harga 4,8 juta. Itu kalau udah dirupiahin ya, 4,8 juta. Pakai chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 4,8 juta. Mantap banget ini sih. Terus yang RAM 12GB, internal 256GB itu 5,5 juta. Yang dimana harga 5,5 juta itu Poco F4 tahun lalu ya harganya segitu sih, 5,5 juta. Terus yang Poco F5 Pro, RAM 8GB, internal memori 256GB itu 6,3 juta aja. Snapdragon 8 Plus Gen 1 6,3 juta. Kalau masuk ke Indonesia, bawa Poco F5 Pro, apa kabar Poco F4 GT nanti? Yang harganya 8 apa 7 ya? 7 apa 8 ya? Ya segitulah, kita kisaran-kisaran segitulah untuk sekarang ini. Apa kabar, mau jual berapa tuh nanti tuh? Terus yang RAM 12GB, internal 256GB itu harganya 6,6 juta. Dan satu lagi varian RAM 12GB, internal memori 512GB itu dijual di harga 7,3 juta. Ini mantep nih. Harganya sih menurut gua relatif yang kalau kata Bung Andi itu ekstrim harganya. Tapi kalau kata gua terjangkau banget sih buat spesifikasi dan harga yang ditawarkan itu udah lebih dari mantep sih ini. Lebih dari cukup sih ini. Terus kira-kira masuk ke Indonesia nggak nih? Ada yang komen juga, kebetulan kemarin gue udah posting juga untuk harga dari Poco F5 dan Poco F5 Pro nih. Untuk harganya yang udah gue jelasin barusan itu gue posting ke postingan YouTube gue. Ada yang komen begini, jangan harap masuk Indo. Tadi aja live YouTuber cupu sama Bung Andi, katanya yang masuk Poco X5 Pro, WK. Tadi gue juga sempat ngeliat sih, lihat stalking juga YouTuber cupu ya, nge-live bareng. Ada YouTuber Indonesia juga kok. Di situ juga ada ikutan marketing directornya Poco Indonesia tuh, si Bung Andi. Nah, ada yang komen gitu, katanya Poco F5 Pro, emang bener gak sih ya? Tapi sadis juga sih kalau nggak masuk keterlaluan sih. Tapi kalau kata Bung Andi, nih yang sempat gue lihat-lihat sih dari live-nya YouTuber cupu itu harganya pasti naik. Kalian harus tabung, itu intinya kayak gitu katanya. Intinya gini sih, Om. Gue tuh selalu ngasih tahu dari Poco F3, Poco F4, jangan sampai kalian tuh pada saat launching itu nunggu-nunggu untuk belinya, karena trennya itu bukan Poco satu-satunya brand kalau misalnya handphonenya itu bukan turun harganya, malah jadi naik gitu. Ini adalah novelty kita sih. Jadi seandainya pun nanti ya mungkin kalian juga udah bisa pertimbangin lah gitu untuk nabung gitu. Tapi anehnya harga global sama harga India itu sama. Ya segitu juga. Poco F5 yang varian basicnya itu 4,8 juta. Tapi kalau kata Bung Andi, ya mungkin nanti ketika masuk ke Indonesia bakal naik harganya. Tapi belum pasti juga sih bakal masuk atau enggak. Antara dua-duanya masuk, Poco F5 dan Poco F5 Pro, atau salah satunya, atau gimana gue belum tahu sih. Bung Andi juga main cantik sih dia pada saat live-nya itu, nggak mau ngebeberin lebih dalam lagi gitu. Terus ada juga yang nanya waktu live-nya di YouTuber Cubu nih, speknya disunat nggak tuh ketika masuk ke Indonesia? Terus kalau kata Bung Andi sih, emang Poco dari dulu nggak pernah sunat-sunat spek ya. Jadi apa yang dirilis di global, ketika masuk ke Indonesia ya udah itu speknya. Beda sama saudaranya gitu yang ngebadut. Terus komenan Bung Andi juga agak kita bertanya-tanya gitu. Malah bisa cenderung belum jelas juga masuk ke Indonesia apa enggak. Seandainya kalau masuk pun mungkin enggak dalam waktu dekat ini sih harusnya. Kalau kata Bung Andi sih gitu. Tapi bingung juga ya kalau misalkan Poco F5 harga 4,8 juta. Otomatis mungkin masuk ke Indonesia taruhlah harganya 5,5 juta mungkin ya. Mungkin yang varian basic ya. 5,5 juta masuk ke Indonesia ya. Menurut gue sih ya wajar aja sih kalau segitu. Tapi yang jadi pertanyaan bakal masuk ke Indonesia enggak gitu sih. Bukan harganya dulu nih. Yang jadi pertanyaannya bakal masuk ke Indonesia atau enggak gitu. 4,8 juta mungkin bisa lah jadi 5,5 juta. Snapdragon 7 Plus Gen 2. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, enak juga ya pasar India itu ya. Harga global sama India itu harganya sesuai sama. Jadi nggak sih kalian?
Terus kalau misalkan yang bingung sih buat Poco F5 Pro sih ini. Varian basicnya aja dia Poco Global aja bisa berani kasih harga 6,3 juta. Snapdragon 8 Plus Gen 1. Apa kabar Poco F4 GT yang udah masuk di Indonesia? Harganya 7 atau 8 jutaan gitu. Mau dikasih harga berapa gitu. Mungkin kalau yang 6,3 juta Poco F5 Pro taruh lah jadi 7 juta. Itu udah best seller sih harusnya 7 juta itu. Ya udah, menurut gua Poco nih sebenarnya ini brand bagus, cuman harus cepet lah, pergerakannya tuh harus cepet, jadi satset gitu. Jadi antara global sama Indonesia tuh harus sinkron sama gitu. Contoh lah Poco India gitu, dia bisa kasih tanggal yang bertepatan rilis Poco global sama Poco India, sedangkan Poco Indonesia masih belum bisa gitu kasih kita expect yang lebih lagi gitu. Dan juga belum tentu ini bisa masuk ke pasar Indonesia. Bung Andi nggak bisa ngebeberin secara dalam lagi sih dia. Main aman aja sih menurut gua. Dan satu hal lagi sih ini mungkin Poco udah kembali ke jalur yang bener sih. Poco global tapi ya, bukan Poco Indonesia. Nggak tahu kalau Poco Indonesia nanti. Kita lihat aja, kita nantikan aja nih. Pantengin terus aja nih Instagram Poco Indonesia ya. Oke? Ya udah segini dulu aja yang bisa gue sharing ke kalian soal live dari Poco F5 series. Kalau kalian ada tambahan, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar pada video gue kali ini ya. Ya udah sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Fengke pamit. Bye bye.